Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar ibn Khattab semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan kepada rasulnya. Artinya hijrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha aw yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa yang hijrahnya untuk tujuan dunia yang ingin ia dapatkan atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya tersebut. Artinya dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat hijrahnya. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, bahwasanya hendaknya setiap amalan yang kita kerjakan, setiap ibadah yang kita lakukan, itu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal ibadah, amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seorang hamba ke dalam surganya ketika seorang hamba ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu maknanya adalah al-azm alal fi'l, yaitu suatu tekad untuk melakukan sesuatu. Jadi ada azam pada diri kita, ya, ada tekad pada diri kita untuk mengerjakan sesuatu, maka itu sudah disebut sebagai niat. Nah, ini yang harus ada pada diri kita. Ya, niat ini bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu tersebut, maka pastikan bahwa kita melakukannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama terdahulu yang menasihati kita ketika kita hendak melakukan sesuatu, maka perhatikan. Ini untuk Allah atau bukan? Kalau ini untuk Allah, maka kerjakan. Kalau bukan, maka tahan sampai nanti hati itu terkondisikan keikhlasannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu ya, ulama terdahulu di dalam melaksanakan suatu amal ibadah. Nah, tapi bukan berarti kemudian seseorang ketika dia merasa, kayaknya aku nggak ikhlas, kemudian tidak beramal. Bukan seperti itu. Ya, tapi terus berusaha berupaya bagaimana menata hati supaya selalu ikhlas ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan, ya tidaklah kita ini diperintahkan kecuali agar kita ikhlas dalam beribadah, memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang insan hendaknya ya, dia melaksanakan suatu perbuatan, ya, suatu ibadah, suatu amal soleh itu ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Tapi sebaliknya siapa yang tidak ikhlas, maka Allah tidak akan menerima amalannya tersebut. Seperti misalkan seseorang dia melakukan suatu amal ibadah, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka dia akan mendapatkan keuntungan dunia itu dan dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari ibadah yang dia kerjakan. Atau seseorang dia melakukan suatu amal tujuannya untuk mendapatkan wanita, maka dia dimudahkan mendapatkan wanita itu oleh Allah, diberikan ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan, dia harapkan, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara niat ini ya sangat sangat penting sekali bagi kita sebagai seorang hamba, ya, bahwasanya kita itu sebagai seorang hamba jangan sampai melakukan sesuatu itu untuk makhluk, ya, tetapi harus untuk Sang Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada peringatan juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW bersabda, awaluman tus'alu fihin nar ya yaumil qiyamah. Jadi nanti pada hari kiamat neraka itu pertama kali nanti ya, di akhirat pertama kali neraka itu dinyalakan adalah untuk orang-orang yang justru mereka ketika di dunia mereka memiliki amalan-amalan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Dan Nabi SAW menyebutkan diantaranya adalah seorang alim, ahli ilmu. Ya, ketika di dunia dia mengajarkan ilmu, ya, tapi salah niatnya. Ya, dia niatnya adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia, dan dia telah mendapatkan pujian itu, dan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya dijebloskan ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ada orang yang dermawan, rajin sedekah ketika di dunia, tapi ternyata niatnya salah. Ketika di dunia dia ingin mendapatkan pujian dari manusia agar dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan dia telah mendapatkan hal itu. Akhirnya di akhirat dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, dia dijebloskan ke dalam neraka. Dan juga ada seorang ahli Quran ketika di dunia, ya, dia salah niatnya karena hanya ingin disebut sebagai seorang ahli Quran, dan dia telah mendapatkan itu pujian itu,
ya sebutan itu. Nanti akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia dijebloskan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menata hati kita, ya, mengkondisikan hati kita agar selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan segala aktivitas, segala amal ibadah, segala amal soleh dan perbuatan-perbuatan yang lainnya, supaya ya tidaklah kita melakukan sesuatu melainkan kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita melakukan sesuatu melainkan itu menjadi nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.